Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ada orang beriman dan yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman, dikabarkan oleh baginda Nabi, ajaban li amril mu'min. Mengherankan tentang urusan seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusannya baik-baik. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin, dan tidak ada yang demikian itu kecuali bagi seorang mukmin. Ini asabathu sarra syakar. Kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan ketidakbaikan dia sabar. In asabathu sarra, kalau mendapatkan kebaikan syakar, kana khairun lah, maka baiklah baginya. Di saat mendapatkan kejelekan lalu sabar, mendapatkan musibah sabar, karena khairullah, maka baiklah bagi dia. Dan ini hanya terjadi pada seorang mukmin yang beriman. Tapi yang tidak beriman, Masya Allah, kelihatannya baik pun menjadi tidak baik. Maka di sana ada seruan kepada ahli iman, agar kita itu meyakini bahwa apa yang Allah tentukan kepada hambanya adalah yang terbaik. Kita harus meyakini itu semuanya. Jangan protes kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah titahkan untukmu. Tentang apa yang Allah tentukan untuk kita, tidak boleh protes. Akan tapi ayo kita hadapi dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalani semua dengan petunjuk dari Allah, akan beres. Beda ya. Kalau mungkin ada orang bermaksiat, bukan berarti kita itu ridho dengan kemaksiatan. Oh tidak. Kita ridho dengan ketentuan Allah, maksudnya jangan Anda itu memprotes tentang apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba. Adapun kemaksiatan kita nggak boleh ridho tentang ketentuan Allah dan apa yang ditentukan. Ketentuan Allah kita harus ridho. Tapi apa yang Allah tentukan, kalau maksiat kita tidak boleh ridho. Nah, sekarang makna ridho dengan ketentuan Allah itu begini. Jika Allah memberikan kepadamu kekayaan, kecukupan, maka syukurilah kenikmatan tersebut. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu ujian dan musibah, maka itu sudah ketentuan dari Allah. Nggak perlu protes. Sabar. Karena hitungan kita dengan Allah bukan saja di dunia. Bahkan di dunia pun ada. Inna ma'al usri yusra. Setelah Allah berikan kepada seorang hamba kesusahan, karena Allah telah persiapkan kebaikan yang lebih besar setelah itu. Itu di dunia. Dan di akhirat apalagi nanti. Maka di saat mendapatkan ujian musibah, hendaknya sabar dan sabar dan sabar, dan kesabaran ada nilainya di hadapan Allah. Seperti sabarnya sesaat orang harus minum obat pahit, tapi dia ngerti akibatnya setelah minum obat nanti akan ada enak badan. Kenapa orang mau disontek? Kenapa ada orang mau minum obat yang pahit? Karena apa? Dia ada harapan. Dan ahli iman punya harapan panjang. Kalau seandainya hari ini diuji oleh Allah, dia bersabar karena dia punya harapan. Kalau tidak diberi oleh Allah kebaikan di dunia, maka Allah akan beri nanti kebaikan di akhirat. Kemudian di saat diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, ayo, apa yang terjadi? Dan apa yang hendaknya dilakukan seorang hamba? Dia kenal Allah, beriman. Bukan mencaci, menyalahkan Allah. Lah ini kenapa kau jadikan aku begini? Tidak ada seperti itu. Karena dia ahli iman. Di saat diuji oleh Allah dengan maksiat, maka dia bergegas kembali kepada Allah dengan taubat. Itu namanya ridho dengan apa yang Allah dengan ketentuan Allah. Bukan malah sibuk menyalahkan Allah dan seterusnya. Tidak. Bukankah Allah membuka pintu tobat kepada siapapun? Seorang hamba berusaha kembali kepada Allah dengan tobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak beriman tidak bisa menerima itu semuanya. Atau orang yang hatinya kotor, rusak, dia mengatakan, kan yang menjadikan kita bermaksiatkan Allah. Kenapa kok Allah kalau kita harus dihukum? Pembahasan akidah. Bukan. Ini adalah bahasan asilah masalah beriman tentang qada qadar Allah. Kemudian bagaimana ketentuan Allah tentang seorang hamba. Akan tapi untuk menyelesaikan ini sangat sederhana. Kalau seorang hamba jatuh dalam musibah, Anda ahli iman, sabar. Kalau mendapatkan kemaksiatan, kepleset dalam maksiat, ada pintu yang namanya tobat. Jangan menyalahkan Allah. Berhujjah itu adalah gayanya iblis. Sudah salah berhujjah. Iblis saat ditanya, kenapa kau tidak sujud kepada Adam? Dia mengatakan, ana khairun minhu. Berhujjah. Aku lebih bagus kok dari Adam. Tapi ayahanda kita, Nabi Adam alaihissalam, di saat ditegur oleh Allah, dia bukan berhujjah.
Akan tapi malah mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Langsung, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan kasih sayang, kami akan rugi ya Allah. Nah itulah kebiasaan orang yang punya iman. Jadi begitu mudahnya di saat menghadapi ketentuan-ketentuan Allah. Apa yang Allah berlakukan kepadanya, maka mudah dia untuk menyelesaikannya. Kalau dia dalam keadaan baik, buruk, maksiat. Kalau dalam keadaan dia beribadah, apa yang terjadi pada seorang hamba? Tahu Allah menjadikan dia ibadah, maka semakin bersyukur dia. Tidak akan sombong. Dia tidak akan menjadi ujub dengan amal baik yang dilakukan. Tapi karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala, justru dia semakin kuat beribadah. Bahkan setiap hari pun dia merasa menyesal karena dia belum benar di dalam melakukan ibadah. Dia belum bisa baik, belum sempurna di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna daripada memahami apa yang sering kita dengar bahwasanya segala apa yang Allah tentukan adalah yang terbaik. Anda melihat orang kafir, Anda tidak perlu bertanya, kenapa kau jadikan dia kafir? Salah. Kalau Anda melihat orang kafir, itu kesempatan bagi Anda untuk naik pangkat di hadapan Allah. Dakwahlah kepada dia, ajak dia untuk menjadi mulia. Apalagi menjadikan orang fakir, tidak lalu berkata, ya Allah, kenapa ada orang fakir di sini? Anda salah, Anda ahli iman, tolong orang fakir, Anda akan naik pangkat. Dan seterusnya. Begitulah makna ridho dengan apa yang Allah tentukan. Apa yang terjadi semesta. Ada bencana alam di mana-mana misalnya. Tidak perlu mengatakan, kenapa Allah seperti ini? Anda mengurus Allah. Allah yang ngurusimu. Allah yang mengatur dirimu. Jika Allah menjadikan orang fakir di kiri kanan kita itu, bukan karena Allah tidak bisa memberi makan kepada mereka, akan tapi karena Allah ingin mengangkat siapapun yang peduli kepada mereka. Jika Allah menurunkan musibah di beberapa tempat, bukan karena Allah tidak bisa menolak musibah tersebut, tapi Allah ingin menggugah Anda yang mulia untuk bisa peduli kepada mereka. Itulah makna bagaimana kita, itulah cara bagaimana kita memahami makna yang kalimat yang sering kita dengar bahwasanya segala yang Allah tentukan adalah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.